Hai Channers, di awal tahun 2023 ini, bagaimana kabarmu? Semoga harapan dan impianmu tahun ini bisa tercapai. Tahun 2022 yang lalu adalah tahun yang penuh dinamika. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Satu-satunya yang konstan di tengah semua perubahan yang terjadi adalah peran penting teknologi dalam mengatasi berbagai kendala jangka pendek dan mewujudkan berbagai peluang jangka panjang. Teknologi yang lebih cerdas dan terintegrasi telah mengubah banyak hal, mulai dari perangkat seluler di tangan kita hingga cara kita berkolaborasi dengan seseorang atau bahkan membeli bahan makanan. Saat kecerdasan buatan, komputerisasi, dan otomatisasi berkembang, hal tersebut menghadirkan kekuatan dan efisiensi pada banyak industri dan aktivitas manusia di dalamnya. Sehingga kita dapat melihat perubahan luar biasa sedang terjadi. Tahun 2023 ini sendiri dianggap sebagai tahun di mana teknologi akan terus berkembang dengan cepat dan menghadirkan banyak inovasi yang akan mengubah cara hidup kita sehari-hari. Berbagai teknologi terbaru, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, diprediksi akan populer dan menjadi tren di tahun ini. Nah, Channers, apa saja teknologi yang akan muncul pada tahun ini, dan aspek apa saja yang akan berkembang pesat hingga mempengaruhi kehidupan manusia? Pada tanggal 5 Januari kemarin, Consumer Electronics Show, yang juga merupakan pameran teknologi terkemuka di dunia, resmi dibuka di Las Vegas, Amerika Serikat. Dengan diikuti kurang lebih 3.100 peserta, baik perusahaan teknologi besar seperti Google, Asus, Lenovo, Panasonic, maupun startup lainnya. Pameran tahun ini sendiri menarik minat banyak pemerhati teknologi maupun peminat dan pengguna teknologi, mulai dari kendaraan listrik, kesehatan digital, AI, dan robotik, hingga berbagai teknologi IoT dipamerkan pada tahun ini. Hal ini dapat menandakan bahwasannya pada tahun ini pun berbagai perusahaan teknologi di dunia masih berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi terbaru yang bisa berguna bagi manusia. Nah, Channers, berikut adalah beberapa teknologi yang diprediksi oleh para pengamat teknologi akan mengalami perkembangan dan peningkatan di tahun ini. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. AI atau yang biasa kita sebut kecerdasan buatan telah menjadi salah satu teknologi terbaru yang sedang tren saat ini. AI terkenal karena kemampuannya dalam pengenalan gambar dan suara, aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, hingga aplikasi ride sharing. Dalam perkembangan AI, selain karena perannya sangat membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film fiksi ilmiah yang berkaitan dengan AI, sehingga semakin menambah ketertarikan orang-orang terhadap AI. Perlu kamu ketahui juga, AI tidak selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man, atau selalu dalam bentuk robot seperti digambarkan dalam film-film. Namun, AI lebih luas dari itu. AI bisa diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang bisa memberikan respon layaknya manusia. Pasar AI sendiri diperkirakan akan tumbuh menjadi industri senilai 190 miliar US dollar pada 2025 dengan pengeluaran global pada sistem kognitif dan AI mencapai lebih dari 57 miliar US dollar pada tahun ini. Pada pameran Consumer Electronics Show tahun ini, banyak hasil teknologi yang dipamerkan memiliki AI atau kecerdasan buatan sebagai fitur dasar yang ditawarkan, mulai dari mobil autopilot, sensor-sensor pintar, search engine, dan lainnya. Yang kedua, komputasi kuantum. Teknologi komputasi kuantum atau juga biasa disebut quantum computing telah menjadi pembicaraan hangat selama beberapa tahun terakhir. Teknologi komputasi kuantum dianggap bisa menjadi jalan pembuka
bagi inovasi-inovasi terbaru di bidang industri seperti keuangan, militer, kesehatan, dan kecerdasan buatan. Komputer yang bisa kita temui sekarang ini hanya bisa menuliskan informasi dalam kode biner 1 atau 0 yang disebut sebagai bits. Akan tetapi, beda dengan teknologi komputasi kuantum yang bisa menggunakan bits dan qubits. Qubits di sini memungkinkan nilai 1 dan 0 digunakan secara bersamaan sehingga komputer bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin. Semakin banyak qubits yang saling bertautan, semakin besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh komputer kuantum. Maka dari itu, komputer kuantum ini sangat baik jika digunakan untuk menjalankan simulasi dan analisis data. Misalnya untuk percobaan kimia dan obat-obatan di dunia medis. Google sendiri di tahun 2019 pernah membuktikan bahwa komputer kuantum bisa menyelesaikan masalah dalam hitungan menit, yang mereka sebutkan akan memakan waktu 10.000 tahun kalau memakai komputer klasik biasa. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Bentuk komunikasi pintar ini adalah machine to machine atau M2M ke manusia sebagai penggunanya. Jadi singkatnya, IoT akan menjadi teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Misalnya, mengontrol perangkat rumah seperti AC, kulkas, atau TV, kini bisa dilakukan secara remote atau dari satu perangkat saja. Contoh penerapan IoT yang sudah ada saat ini misalnya adalah mobil Tesla, e-tilang, berbagai perangkat smart home, dan bahkan robot medis. Dilansir dari Forbes, di tahun 2023 ini, IoT diharapkan berkembang pada hal-hal seperti metaverse, kesehatan, keamanan IoT, dan tata kelola regulasi pada teknologi IoT. Yang keempat, pemerataan 5G dan pengembangan 6G. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel, menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas daripada jaringan sebelumnya. 5G jauh lebih cepat dan lebih andal daripada jaringan 4G yang populer saat ini dan berpotensi mengubah cara kita menggunakan internet untuk mengakses aplikasi, jejaring sosial, dan informasi. Misalnya, teknologi seperti mobil berkemudi otomatis, aplikasi game canggih, dan media streaming langsung yang membutuhkan koneksi data berkecepatan tinggi yang sangat handal akan mendapat manfaat besar dari konektivitas 5G. Di Indonesia sendiri, 5G baru bisa dipakai pada beberapa daerah saja dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan spektrum frekuensi radio, modernisasi jaringan, dan fiberisasi yang belum merata. Tapi jangan khawatir, Kominfo sendiri menargetkan pada rentang waktu 2024 sampai 2025 bahwa 5G akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Sementara di Indonesia masih mengalami proses pemerataan jaringan 5G, China dan Amerika sedang mengembangkan teknologi jaringan 6G yang katanya jaringan baru tersebut diperkirakan dapat memiliki kecepatan hingga 100 kali lebih cepat dari 5G. Dilansir dari techtarget.com, jaringan nirkabel generasi ke-6 atau 6G merupakan perkembangan dari teknologi 5G. Keunggulan dari teknologi 6G ialah mampu menyediakan kapasitas yang lebih tinggi dan latensi yang jauh lebih rendah. Misalnya, dalam mendukung komunikasi latensi 1 mikrodetik akan terasa 1000 kali lebih cepat daripada throughput 1 milidetik. Lalu, tingkat kapasitas dan latensi akan mendukung konektivitas nirkabel, kognisi, penginderaan, dan pencitraan. Kehadiran teknologi 6G diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama dengan Artificial Intelligence atau AI. Selain itu,
Teknologi 6G membuat infrastruktur komputasi yang lebih baik, termasuk keputusan tentang penyimpanan, pemrosesan, dan berbagi data. Yang kelima, energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus yang tersedia di alam. Energi ini berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Pemikiran untuk menjadi lebih hijau tidak hanya terbatas pada individu, namun juga diadopsi oleh perusahaan dan negara. Hal ini terlihat dari banyaknya mobil listrik yang mulai digunakan di jalanan, serta rumah-rumah yang menggunakan energi surya sebagai sumber utama listriknya. Selain itu, orang-orang juga mulai sadar akan pentingnya mengurangi jejak karbon dan sampah yang ditimbulkan. Komitmen untuk mencapai model bisnis yang lebih ramah lingkungan ini tidak terlepas dari krisis energi yang sedang kita hadapi. Kita perlu mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada hidrokarbon yang merusak lingkungan. Dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, kita dapat membalikkan situasi dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Di sisi lain, sejumlah energi terbarukan semakin dilirik. Melansir Al-Arabiya, berikut adalah teknologi energi terbarukan yang tengah naik daun. Yang pertama adalah sistem penyimpanan energi baterai dengan fokus peningkatan kapasitas baterai, namun dengan ukuran yang semakin kecil. Yang kedua, sistem pembakaran hybrid pada mobil berbahan bakar bensin. Yang ketiga, konsentrator sel surya dengan menggunakan cermin untuk memfokuskan sinar matahari ke zona yang lebih kecil, cahaya menjadi terkonsentrasi. Hal ini menciptakan lebih banyak energi yang kemudian dapat menghasilkan tenaga listrik yang lebih besar pula. Yang keempat adalah sistem yang mengubah sampah atau barang-barang yang bernilai ekonomis rendah menjadi energi. Sistem ini adalah proses penghasilan energi dalam bentuk panas atau listrik dari sampah. Salah satu kekurangan dari energi terbarukan yang cukup signifikan adalah beberapa dari mereka hanya tersedia sesekali dan tidak tersedia setiap saat. Misalnya, cahaya matahari yang hanya ada ketika siang hari, energi angin yang kekuatannya bervariasi setiap saat, dan energi air yang tidak bisa dimanfaatkan ketika sungai kering. Yang keenam, Robotic Process Automation atau RPA. RPA adalah teknologi yang membantu mengoptimalkan proses bisnis dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang menggunakan software. Ini adalah sebuah revolusi dalam dunia bisnis karena RPA memungkinkan segala hal, mulai dari menginterpretasi aplikasi hingga menangani data dan menjawab email dilakukan secara otomatis. Selain itu, RPA juga dapat menghemat biaya, meningkatkan profitabilitas, mengurangi waktu yang terbuang pada tugas-tugas yang memakan waktu, dan memiliki probabilitas kesalahan yang lebih rendah. Dengan demikian, RPA merupakan solusi yang sempurna bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Nah, Geners, itu tadi adalah 6 macam teknologi yang diprediksi akan mengalami perkembangan di tahun ini. Teknologi sendiri adalah hasil dari daya cipta manusia yang mencerminkan warisan evolusioner kita. Kita tidak kuat seperti gorila atau harimau, juga tidak cepat seperti citah dan elang, tetapi otak dan kekuatan berpikir kita telah memberi kita keunggulan terbesar dari spesies manapun di planet ini, dan teknologi adalah hasilnya. Pada dasarnya, baik atau buruk itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi ini. Bagaimana, Geners? Apakah kalian punya pendapat berbeda? Menurut kamu, selain yang sudah disebutkan tadi, apakah ada teknologi yang kamu rasa akan mengalami perkembangan di tahun ini? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi bersama. Jangan lupa like jika suka, komen jika kalian punya saran, kritik, dan masukan, serta share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya kalian jadi yang pertama tahu info dan tips-tips menarik dari kami.
Thank you for watching. See you next time.